Selamat datang di topik pembelajaran Cyber Attack Cases in History, Estonia Cyber Attack 2007. Materi ini akan dibawakan oleh Arviana Molina Fatima, Fioni Audrisen, dan Juan Oswald. Mari kita kilas balik mengapa terjadi cyber attack di Estonia. Pada 10 Januari 2007, pemerintah Estonia berencana memindahkan Bronze Soldier of Tallinn, yaitu sebuah monumen pada Perang Dunia Kedua yang berdiri di dekat kuburan pusat Tallinn, bermakna simbol pengorbanan Rusia atau penindasan Soviet atau mungkin keduanya. 27 April 2007, pemerintah mempercepat penggalian Bronze Soldier Statue pada jam 6.40 pagi, dipindahkan ke tempat rahasia. Gelombang pertama serangan tidak terkoordinasi di situs web profil tinggi telah dimulai, menargetkan presiden, parlemen, polisi, partai politik, dan media utama. 28 April 2007, upaya perlawanan terkoordinasi dari Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan CERT dimulai, didukung oleh CERT lainnya di seluruh Eropa. 4 Mei 2007, gelombang serangan siber yang lebih advance kali ini juga menyasar perbankan, khususnya Hansa Bank dan SEB ST Bank. Dan 9 Mei 2007, Victory Day dirayakan di Rusia, yaitu serangan puncak. Januari 2008, pemerintah Estonia mendakwa salah satu peretas yang bertanggung jawab. NATO menyetujui kebijakan pertamanya tentang pertahanan dunia maya. Mei 2008, Kementerian Pertahanan Estonia menerapkan strategi keamanan siber nasional dan The Bronze Soldier Statue of Tallinn telah dihadirkan kembali. Beberapa fakta mengejutkan, yaitu yang pertama, seorang mahasiswa Estonia asal Rusia ditangkap, didakwa, dan dihukum dengan satu elemen kecil serangan. Dan yang kedua, kelompok pemuda pro-Kremlin Nazi mengatakan mereka bertanggung jawab. Klaim itu belum diverifikasi, tetapi banyak ahli Estonia percaya bahwa klaim itu kredibel. Oke, jadi aku bakal jelasin tentang yang DDoS attack ini. DDoS attack itu kepanjangannya adalah Distributed Denial of Service Attack, yang dimana kalian bakal ngirimin banyak banget traffic untuk memenuhi traffic yang ada. Dan kalau udah penuh trafficnya udah overload, maka dia ini udah nggak bisa masuk lagi ke net trafficnya, udah nggak bisa masuk lagi dan melewatinya gitu. Akhirnya banyak yang nggak bisa akses ke dalam servernya gitu, sama nggak bisa akses websitenya. Nah, ini dia nih lakuin dengan cara dia ngasih sebarin nih satu email ini, terus biar komputer di luar negeri dia bisa akses website ini. Jadi dia bakal ngirimin terus-terusan. Nah, inilah yang digunain tekniknya untuk menyerang Estonia pada saat itu. Jadi mainnya itu bukan dari dalam Estonianya, tapi dari luar Estonia. Nah, selanjutnya tuh ada SQL injection, yang dimana mereka bakal masukin suatu payload ke dalam query yang sudah ada tuh, yang di backendnya. Ini nantinya akan merubah hasil dari query tersebut. Misalkan di sini nih, dia misalnya masih student ID-nya berapa, tapi karena si payload OR 1 sama dengan 1, ini dia bakal hasilnya true gitu. Jadi dia bakal semua data-datanya yang dari studentnya. Ini yang dimasuk dengan SQL injection. Ini yang digunakan oleh penyerang untuk menyerang Estonia supaya mereka dapat semua data-data sensitif. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja dampak dari serangan yang dilakukan oleh penyerang di negara Estonia. Dikarenakan penyerang menggunakan dua teknik serangan yang berbeda, yaitu DDoS dan SQL injection, dan yang kita ketahui pasti bahwa dampak dari kedua serangan tersebut itu berbeda. Kita menjelaskan dampak dari serangan DDoS ini, yaitu kurangnya informasi bagi warga Estonia. Dikarenakan penyerang melakukan serangan terhadap web pemerintah dan web publik, hal ini mencegah warga Estonia untuk mendapatkan informasi melalui internet. Dan yang kedua itu serangan DDoS ini juga berdampak kepada perekonomian di negara Estonia. Karena penyerang melihat adanya sebuah kerentanan terhadap bank yang ada di Estonia, hal ini membuat penyerang melakukan serangan terhadap bank. Dan yang kita ketahui pasti sekitar 97% warga Estonia ini bergantung kepada yang namanya internet banking. Sehingga serangan ini mengakibatkan perekonomian di Estonia ini mulai tidak stabil. Yang kedua itu dampak dari serangan SQL injection.
Dampak dari SQL injection ini dapat membawa kerugian yang sangat besar terhadap website atau aplikasi yang menjadi target penyerang. Bisa dilakukan atau apa saja sih dampak dari serangan SQL injection ini? Di sini penyerang dapat mengakses atau login ke dalam database kita tanpa adanya verifikasi. Data pengguna dapat dicuri atau disalahgunakan untuk kejahatan. Bahkan data pengguna dapat dimodifikasi oleh penyerang sesuai dengan keinginan penyerang. Hmm, apa sih solusi untuk kedua serangan tersebut? Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan solusi untuk serangan DDoS ini. Nah, untuk mencegah serangan DDoS ini, kita melakukan 4 teknik, yaitu detection, diversion, filtering, dan analysis. Nah, di dalam detection ini kita mencari sebuah kejanggalan di dalam satu traffic. Setelah itu kita masuk ke dalam diversion. Di sini, di sini traffic akan dialihkan dari targetnya melalui purtian DNS, Domain Name System, atau BGP, Border Gateway Protocol. Dan di sini akan dibuat sebuah keputusan apakah akan memfilternya atau membuangnya sama sekali. Setelah itu kita masuk ke dalam filtering. Di sini traffic DDoS akan disingkirkan biasanya dilakukan dengan cara mengidentifikasikan pola yang langsung yang dapat membedakan antara traffic yang sah atau traffic yang tidak sah. Setelah masuk ke dalam ketiga tahap tersebut, kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu analis. Di sini sistem log dan analitik dapat membantu untuk mengumpulkan informasi tentang serangan tersebut, baik untuk mengidentifikasikan pelaku atau untuk mengembangkan ketahanan di masa yang akan datang. Dan solusi yang terakhir itu solusi untuk serangan SQL injection ini. Nah, untuk solusi dari serangan SQL injection ini kita menggunakan yang namanya prepare statement. Apa itu prepare statement? Prepare statement adalah sebuah fitur yang disediakan oleh database management system seperti MySQL, Oracle, IBM, dan Firebird, dan masih banyak yang lain. Di mana kita bisa mengirim query secara terpisah dari query utama dan variabel pendukungnya. Prepare statement adalah salah satu cara untuk melakukan komunikasi ke dalam database yang dapat dikatakan cukup efektif untuk mencegah serangan SQL injection ini. Sekarang saatnya kita kilas balik pembelajaran kita kali ini. Kuis yang pertama, serangan apa yang terjadi saat Estonia Cyber Attack 2007? A. Malware and phishing. B. MITM dan XSS. C. DDoS dan SQL injection. D. Broken access control dan zero-day exploit. Jawabannya adalah C. DDoS dan SQL injection. Kuis nomor 3. Bagaimana solusinya? A. Terjadi konferensi siber. B. Masyarakat memakai antivirus. C. Membuat website baru. D. Lahirnya strategi keamanan siber nasional Estonia. Jawabannya adalah D. Lahirnya strategi keamanan siber nasional Estonia. Kuis nomor 3. Kenapa serangan Estonia Cyber Attack 2007 terjadi? A. Pemindahan monumen The Bronze Soldier. B. Perluasan negara. C. Aksi usil seseorang. D. Penetration testing. Jawabannya adalah A. Pemindahan monumen The Bronze Soldier. Kuis nomor 4. Apa dampak yang terjadi? A. Warga Indonesia mendapatkan akses internet. B. Warga Estonia sulit mengakses layanan digital termasuk finansial. C. Estonia menang dalam babak final pertandingan bola. D. Perpindahan kedutaan besar. Jawabannya adalah B. Warga Estonia sulit mengakses layanan digital termasuk finansial. Nah, ini untuk yang nomor 5-nya. Siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini? Ini ada 4 pilihan. Seorang pelajar dari Rusia, anonymous hacker, siapa aja, dan
seorang pelajar yang sedang melakukan pertukaran pelajar. Nah, untuk jawabannya sendiri ini adalah yang A ya, seorang pelajar dari Rusia. Sesuai yang udah dijelasin di slide sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga setelah pembelajaran kali ini ilmunya dapat diserap dengan baik dan menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya. Terus semangat belajar dan pantang menyerah.